Episode 28, Tolong jauhi anakku. Bunda, Aji pergi sekolah sama siapa? Ucap Fajri cemberut ketika pagi ini Fajira masih terbaring lemas di atas ranjang mereka, sementara dirinya sudah rapi dan tampan dengan pakaian sekolahnya. Bunda, pesankan ojek online saja ya nak, untuk mengantarkan Aji. Aji takut bunda, bagaimana kalau Aji diculik? Rengeknya. Terus mau bagaimana lagi sayang? Bunda belum kuat untuk mengantarkan Aji nak, lembut Fajira memberi pengertian kepada Fajri. Desahnya menekuk kedua lututnya. Fajri duduk di pintu sambil menyangga kepala dengan ekspresi cemberut. Dret, dret. Ponsel Fajri berbunyi menandakan ada panggilan masuk. Dahinya mengernyit siapa yang menelpon sepagi ini. Kurang kerjaan banget. Begitu batinnya berbicara, namun ia mengabaikan panggilan itu. Sayang, ponsel kamu berbunyi, angkat dulu nak. Iya bunda. Fajri berdiri dan segera mengangkat panggilan itu tanpa melihat siapa yang menelpon. Halo, ketusnya. Fajri. Panggilan orang di seberang telepon yang sukses membuat Fajri melotot. Ia melihat kembali ponselnya dan terkejut siapa yang menelponnya pagi ini. Om Irfan? Om Irfan marah gak ya Aji ketusin tadi? Wah, iya om, ada apa om menelpon Aji sepagi ini? Tanya Fajri mengernyit. Aji sudah berangkat sekolah? Belum om, bunda masih sakit. Berangkat bareng om mau? Aji tanya bunda dulu om sebentar. Bunda, om Irfan katanya mau ngajak Aji pergi bareng apa boleh? Ucapnya penuh harap. Biar bunda saja ya, nanti malah menyusahkan om Irfan sayang. Ucap Fajri bangkit dari tempat tidur. Fajira bangkit dari tempat tidur dan bersiap-siap untuk mengantarkan Fajri. Tapi bunda masih sakit, ucapnya lembut. Daripada Aji nyusahin orang biar bunda yang antar nak. Kalau Aji libur hari ini gimana bunda? Fajira mendesah kesal apa yang harus ia lakukan saat ini. Jika mengantarkan Fajri sudah dipastikan ia belum kuat, namun melepaskan Fajri pergi dengan laki-laki itu juga membuatnya tidak tenang. Betul mau libur. Iya bunda. Ya udah temani bunda hari ini dulu ya nak, besok bunda antar ke sekolah ya sayang. Iya bunda. Ucapnya tersenyum senang, sementara Fajira hanya menggeleng saja melihat ekspresi Fajri yang terlihat senang ketika bolos sekolah. Halo om, Aji gak jadi pergi sekolah? Terima kasih sudah menawarkan Aji tumpangan. Apa Aji mau bolos? Tanya Irfan mengernyit. Iya om, Aji besok saja sekolahnya. Gak mau berangkat sama om aja. Nanti om bisa minta tolong sama om Rai untuk jemput Fajri pulang nanti, bujuk Irfan. Gak usah om, lagian bunda masih sakit hari ini. Jadi aku menemani bunda om. Ya sudah kalau begitu. Om tutup ya nak, sampaikan salam om kepada bunda, semoga cepat sembuh. Iya om, terima kasih. Nanti Aji sampaikan salam om kepada bunda. Selamat pagi om, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Iya nak, terima kasih Aji juga ya. Om tutup ya. Tut. Irfan menutup panggilan teleponnya. Fajri membalikkan badan melihat Fajira yang sudah menatapnya dengan penasaran. Apa yang akan ia sampaikan nanti? Apa kata Om Irfan nak? Om Irfan titip salam sama bunda, katanya cepat sembuh. Iya nak, Aji ganti baju lagi ya sayang, ucap Fajira sedikit merona. Iya bunda. Fajri kembali mengganti bajunya dengan pakaian yang santai dan Fajira menghubungi wali kelas Fajri untuk meminta izin terlebih dahulu. Sementara di luar gerbang Irfan mendesak kesal karena tidak bisa melihat Fajri hari ini, padahal ia sengaja bangun pagi dan menunggu di depan gerbang asrama agar bisa mengantarkan Fajri untuk pergi ke sekolahnya. Namun hanya kecewaan yang ia dapat, bahkan anak kecil itu berbicara ketus kepadanya membuat dada Irfan terasa nyeri teramat sangat. Ke kantor pak, ucap Irfan. Baik tuan. Mobil berjalan meninggalkan asrama dengan membawa seseorang yang tengah merasakan kecewa yang teramat dalam di hatinya. Kenapa sakit banget diketusin sama Fajri? Rusak banget mood gue. Hingga mobil perlahan berhenti di lobi perusahaan. Aura dingin itu selalu terpancar di wajah tampan yang menjadi idaman setiap wanita. Hingga suara bariton itu menggelegar ketika tanpa sengaja salah satu karyawan menabrak dirinya sambil membawa cukup banyak dokumen. Kau bisa bekerja tidak? Bentak Irfan. Maaf tuan, saya tidak sengaja. Perempuan itu mulai ketakutan. Sementara Irfan berusaha untuk mengendalikan emosinya. Sungguh, ia mulai lemah jika melihat perempuan ketakutan seperti ini. Irfan kembali teringat dengan rintihan Fajira yang masih terngiang di telinganya. Tanpa sepatah kata pun Irfan berlalu dari sana dan menuju ke ruangannya.
Sementara perempuan itu segera mengumpulkan kembali berkas yang sudah berserakan dengan sesugukan. Setelah Irfan berlalu, para karyawan segera membantu perempuan itu. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan bagi mereka, perempuan ini dipecat atau tidak? Begitulah pemikiran mereka. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Kak. Hicks, ucap Siva sesegukan. Tuan Irfan tidak mengatakan apapun kepada kamu. Nggak ada, Kak. Ya sudah, bereskan semuanya lagi. Iya, Kak. Mereka bubar setelah selesai membantu Siva untuk membereskan semua dokumen tadi. Sementara Irfan yang masih kesal duduk di kursi kebesarannya, lagi ia teringat dengan Fajira ketika melihat perempuan yang ketakutan tadi. Frustasi menghampirinya, sungguh Irfan menginginkan perempuan itu secepatnya. Ketika nanti kau kutemukan, dan jika kau tidak ingin menikah denganku, nanti akan kupaksa hingga kau sendiri yang berlari mengejarku, Fajira. Irfan kembali berusaha fokus untuk bekerja pagi itu karena jadwalnya cukup padat beberapa hari ke depan. Namun getaran ponsel membuat fokusnya teralihkan. Setelah cukup lama ia mencoba untuk mengabaikan pesan itu. Irfan kalah, aku penasaran, begitu jeritnya. Entah siapa yang tengah mengiriminya pesan pagi ini. Dret, dret. Selamat pagi Tuan Irfan yang terhormat. Sebelumnya saya memohon maaf karena saya harus mengatakan ini kepada Anda. Saya bundanya Fajri. Untuk kedepannya saya mohon jangan terlalu mendekati Fajri karena saya tidak ingin anak saya bergantung kepada Anda. Terlepas dari kerjasama antara Anda dan Fajri, tolong perlakukan juga dia seperti rekan bisnis Anda yang lainnya, Tuan. Setiap hari ia hanya membicarakan tentang Anda, sehingga cerita tentang saya seolah memudar dan terhimpit karena keberadaan Anda. Sadari satu hal, dia bukan anak Anda yang harus Anda perhatikan sebegitunya. Jadi saya minta tolong perlakukanlah Fajri sebagaimana rekan bisnis Anda yang lain, karena saya tidak ingin dia menaruh harapan besar kepada Anda, karena kita sangat berbeda, Tuan. Semoga Tuan paham apa maksud saya. Mohon maaf jika perkataan saya lancang kepada Anda, tapi saya mohon amat teramat sangat jangan terlalu baik kepada Fajri. Selamat pagi. Jantung Irfan seolah diremas ketika membaca pesan dari Fajira. Napasnya mendadak sesak membaca pesan itu. Berulang kali ia menghela nafas agar udara itu kembali masuk ke dalam paru-parunya. Kenapa? Apa masalahnya? Ucap Irfan mengernyit. Ia adalah laki-laki yang sangat menghargai setiap keputusan orang lain. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin menjauhi pria kecil itu. Apa tadi kenapa bundanya Fajri sangat kejam? Apa dia tidak tahu kalau aku juga menginginkan anak? Fajira, di mana kamu sekarang, ah? Batin Irfan frustasi. Pesan yang ia baca barusan sambil menggeprek meja.